Halo teman-teman, bergabung kembali di channel saya. Hari ini yang kita bahas tentang kematian Tang Monida, dan ada rumor yang sudah beredar di mana manajernya Tang Monida ini dirumorkan dulunya adalah sepasang kekasih dengan Pur. Jadi sebelum menikah, Pur ini menjalin hubungan dengan manajernya Tang Monida. Nah, apakah anak yang diangkat dari Gatik ini, yang diangkat Tang Monida dari Gatik ini adalah hasil hubungan Pur dan Gatik? Ya, entahlah. Yang kita bahas saat ini adalah hubungan Pur dan Gatik di mana sudah berjalan 2 tahun dan mereka saling berkirim pesan dan lain sebagainya. Padahal Pur saat ini juga sudah menikah. Nah, apakah hubungan itu ada sangkut pautnya dengan peristiwa malam itu di speedboat tersebut, di mana pemilik speedboat itu adalah Pur? Ya. Di sini yang pertama akan saya bahas hubungan kedekatan Pur dan Gatik saat ini seperti apa, dan apa saja yang mereka rencanakan. Mari kita ungkap di sini ya, hubungan Pur dan Gatik saat ini. Hubungan Pur dan Gatik saat ini seperti apakah? Ada simbol the present power, sebuah kekuatan. Jadi memang ada hubungan saat ini. Selanjutnya ada simbol the sacred temple. Sacred temple, kuil suci. Selanjutnya ada simbol Ascended Master. Jadi seperti ini. Hubungan Pur dan Gatik ini memang saat ini sedang bagus karena di sini ada simbol the present power, sebuah kekuatan jalanan asmara. Jalanan asmara saat ini yang begitu sangat kuat terjalinnya. Dan mereka ada harapan, ada the Sacred Temple. Sacred Temple ini kuil suci ya guys, dimana dengan adanya kekuatan hubungan ini sepertinya ada keinginan untuk menjalin hubungan yang lebih baik lagi. Nah, lebih baik lagi. Kemudian the Ascended Master, hubungan yang lebih spesial ke atas. Padahal Pur ini sudah memiliki istri ya, sudah memiliki istri tapi menjalin hubungan dengan Gatik, dan hubungan mereka saat ini begitu kuat. Juga ada keinginan untuk lebih serius. Nah, lebih serius ini hubungan apa ya? Kayak hubungan suami istri, tapi di sana ada kan nikah siri? Saya kurang tahu ya. Tapi di sini ada kuil suci. Kuil suci yang artinya mungkin akan ada hubungan yang kayak diresmikan begitu ya. Diresmikan versi Thailand tentunya. Karena di sini ada simbol the sacred temple, kuil suci, ada simbol energi yang ke atas, keinginan untuk menjalin hubungan yang lebih tinggi. Nah, di sini seperti itu hasilnya. Kemudian, apakah mereka berdua ini sudah merencanakan sesuatu yang ada kaitannya dengan peristiwa di speedboat tersebut? Karena kita tahu ya, Tang Monida tahunya kerja ini dari manajernya, dan speedboat tersebut adalah milik dari kekasih manajernya, Pur ya, milik Pur, kekasih Gatik. Apakah Gatik dan Pur ini sudah merencanakan sesuatu di malam itu? Ada simbol the serving, orang yang layak diperhatikan, orang yang layak dikasihani. Selanjutnya ada simbol dark talk, pikiran-pikiran buruk. Selanjutnya ada simbol seseorang bermasker, bertopeng. Jadi seperti ini ya. Ada simbol the serving, seseorang yang layak diperhatikan. Kemudian dark talk, pikiran gelap, dan mereka ini pada akhirnya mempunyai niatan-niatan jahat yang tersembunyi dari mukanya, maksudnya di muka baik tapi di belakang menikam, seperti itu ya. Jadi guys, mereka ini berpikir mereka ini layak diperhatikan di sini, layak dikasihani, layak apa ya, pokoknya layak
dikasihani lah ya, yang intinya mereka berdua tuh menganggap dirinya seperti itu. Mungkin karena tidak mendapatkan apa yang diharapkan, pada akhirnya mereka mempunyai pikiran-pikiran jahat. Nah, pikiran-pikiran jahat ini karena mereka adalah manusia-manusia bertopeng. Manusia-manusia yang nggak punya akhlak seperti itu ya. Sudah dibaiki tangmu seperti itu, anaknya diadopsi, segala sesuatunya diperhatikan, tapi mereka merasa kurang puas akan itu. Makanya di sini ada simbol orang bertopeng dan ada simbol pikiran-pikiran gelap. Nah, kemudian apakah yang membuat kamu mempunyai pikiran gelap, dan kamu pikiran gelap itu kamu wujudkan dalam tindakan seperti apa? Pikiran-pikiran gelapmu itu kamu wujudkan dalam tindakan yang seperti apa? Kita gali terus ya guys. Pikiran-pikiran gelapmu kamu wujudkan dalam tindakan seperti apa? Komitmen. Nah, jadi Por dan Gatik ini sudah ada pembicaraan di sini. Komitmen yang seperti apa? Karena cinta suci. Oh, jadi mereka ini berkomitmen dikarenakan mereka memiliki cinta yang suci, cinta yang tulus antara. Di sini tadi ada The Sacred Temple. Keinginan mereka untuk membangun cintanya kembali yang lebih baik daripada sebelumnya. Seperti itu ya, karena ada cinta yang suci. Kemudian komitmen itu mengapa harus ada kaitannya dengan Tang Monida? Apa yang kamu harapkan dari Tang Monida? Ada simbol the consciousness of lack, kesadaran yang menurun. Jadi masih belum ada jawaban ya di sini. Yang dari 3 kartu ini ada komitmen karena rasa cinta yang luar biasa. Dengan adanya cinta yang menggebu-gebu itu, kedua belah pihak ini yang sedang dimabuk asmara, pada akhirnya ada kesadaran yang menurun. Nah, kesadaran yang menurun ini kemudian maksudnya apa yang kamu lakukan dengan kesadaranmu yang menurun itu? Ada simbol kekhawatiran, ada simbol kekhawatiran, ketakutan, sedangkan di wujud sana ada simbol istana. Yang bisa saya artikan, impian-impian yang sudah dibangun seperti The Sacred Temple tadi itu ya, impian untuk nanti begini, membangun ini, membangun hubungan yang penuh gimana-gimana gitu, pada akhirnya membuat adanya kesadaran mereka menurun. Dan kesadaran mereka menurun, mungkin terjadilah peristiwa itu, dan pada akhirnya ada simbol ketakutan, kekhawatiran dikarenakan apa yang sudah dilakukan. Kemudian, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu ketakutan? Apa yang sudah kamu lakukan? Kenapa kamu sampai ketakutan? Ada simbol perjalanan guys. Kita tahu mereka melakukan sebuah perjalanan di speedboat saat itu. Nah, jadi ketakutan ini ada hubungannya dengan perjalanan malam itu yang sudah merampas nyawa Tang Monida. Selanjutnya, mengapa kamu sampai tega melakukan seperti itu? Karena stuck energi, karena sudah buntu, sudah putus asa, sudah kecewa dengan Tangmu, dimana kita tahu Tangmu ini kayaknya dijual dengan seseorang yang akan dipertemukan dengan seseorang di seberang sungai sana yang sudah menunggu di hotel ya. Konon kabarnya seperti itu, tapi entah benar entah tidak karena ini masih rumor. Kabarnya Tangmu ini dijual pada seseorang yang memiliki pengaruh kuat di negara Thailand. Dan karena Tangmu ini melakukan pemberontakan, nggak setuju, pada akhirnya mereka ini menghadapi stuck energi, keputusasaan. Pada akhirnya terjadilah peristiwa itu. Dan sekarang mereka ini sangat ketakutan, makanya banyak drama ya guys. Jadi seperti itu ya. Memang Por dan Gatik ini ada hubungan asmara. Hubungan asmara ini ingin mereka tingkatkan yang lebih spesial lagi.
ada the secret temple. Kemungkinan mereka ingin menjalin sebuah hubungan yang mungkin diresmikan versi negara mereka ya. Saya nggak tahu di negara mereka apakah bisa beristri dua atau bagaimana. Kalau di negara Indonesia kan ada nikah resmi, nikah siri dan lain sebagainya. Kalau di sini kayaknya mereka ingin mewujudkan hubungan yang lebih baik lagi ke depannya antara Por dan Kartik. Nah, kemudian mereka melakukan perjalanan itu dikarenakan ada pikiran-pikiran gelap. Dan mereka menyembunyikan niatnya itu dari Tang Monida. Ya, mereka menyembunyikan niatnya itu dari Tang Monida, makanya di sini ada simbol wanita bertopeng atau orang bertopeng. Dan mereka ini sebenarnya sudah punya komitmen antara Por dan Kartik ya. Di sini ada komitmen yang ada kaitannya dengan cinta tulus mereka, cinta suci mereka, cinta suci Por dan Kartik. Nah, hubungan inilah yang membuat adanya kesadaran yang menurun. Kesadaran yang menurun. Jadi seperti ini ya guys. Mereka Por dan Kartik ini sudah menjalin hubungan sebelum adanya menjual tangmu ini. Jadi saya beranggapan kalau kemarin itu saya prediksi Kartik ini ada pembisik sehingga dia memutuskan untuk melakukan atau menjual tangmu itu karena ada pembisik. Dari kartu ini bisa diartikan pembisik itu adalah mungkin Por dikarenakan Por ini ada komitmen di sini, ada hubungan baik juga dengan Kartik. Ditambah lagi Por juga pemilik speedboat yang ditumpangi Kartik dan Tang Monida sehingga terjadi peristiwa malam itu. Mengapa mereka melakukan hal yang sebodoh itu kepada Tang Monida? Dikarenakan mereka memang nggak berakhlak, ada kesadaran yang menurun. Nah, setelah terjadinya kesadaran yang menurun, akhirnya mereka menjual Tang Monida tanpa sepengetahuan Tang Monida dan terjadilah sebuah perjalanan yang memang sudah direncanakan. Perjalanan ini direncanakan untuk menjual Tang Monida. Dibuat Tang Monida kesadarannya menurun dengan dicekoi minuman-minuman keras dan obat-obatan, kayaknya seperti itu yang saya baca. Dan ternyata Tang Monida masih sadar, makanya dia melakukan protes atau perlawanan kepada mereka. Dan pada akhirnya mereka ada stuck energi, kecewa dan putus asa dan terjadilah peristiwa itu yang pada akhirnya membuat mereka saat ini ketakutan. Ada simbol orang ketakutan, tapi nun jauh di sana ada simbol istana. Jadi seperti ini, ketakutan imbas dari keinginannya yang terlalu tidak dipikirkan oleh mereka. Jadi seperti itu ya guys. Selanjutnya akan saya prediksi ya. Saya prediksi, adakah keinginan mereka untuk menguasai harta Tang Monida? Mari kita prediksi dari kartu yang mana ya? Kartu yang ini. Adakah Por dan Kartik ini mempunyai keinginan untuk menguasai harta Tang Monida karena anaknya Kartik ini sudah diadopsi oleh Tang Monida? Konon beritanya anaknya ini akan mendapatkan warisan dari Tang Monida sekitar berapa ya, kalau nggak salah 71 M ya. Saya lupa sih ya data-datanya yang saya baca itu, tapi perkiraannya seperti itu. Mungkin nanti jumlahnya salah ya, mohon dimaklumi ya. Andai kata saya menyebutkan harta warisan sekitar 71 M itu tadi. Kita kembali pada apa yang kita ingin ketahui ya. Apakah Por dan Kartik ada keinginan untuk menguasai dari harta Tang Monida, ataukah memang kejadian itu murni karena ingin menjual tangmu, hanya sebatas itu? Apakah mereka ingin menguasai harta Tang Monida? Ada simbol pathway, lorong yang panjang, perjalanan, lorong yang panjang yang menuju titik terang ini. Jadi kalau kita beranggapan mereka ingin menguasai harta Tang Monida dengan menenggelamkan, itu masih jauh dari yang kita sangkakan. Selanjutnya
Apa yang kamu inginkan? Mengapa kamu mengajak Tang Mo Nida melakukan sebuah perjalanan? Karena ada occupation, pekerjaan, ya. Karena ada pekerjaan. Selanjutnya, pekerjaan itu dengan siapakah? Ada kaitannya dengan siapakah pekerjaan itu? Ada kaitannya dengan courtship, orang yang berpacaran, ya. Selanjutnya, apakah Tang Mo mengenal orang itu? Apakah Tang Mo mengenal orang itu? Oh, pembisik. Jadi Tang Mo ini nggak kenal, tapi berkat dari pembisik-pembisik, yaitu orang-orang yang mempunyai niatan yang kurang bagus kepada Tang Mo, dan Tang Mo ini bergaul dengan orang yang salah, ya. Jadi Tang Mo ini mempercayai Gatik sepenuh hati itu adalah sebuah kesalahan, ya, sebuah kesalahan. Karena Gatik nggak bisa dipercaya ternyata, ya. Selanjutnya, apakah yang kamu cari dengan menjual Tang Mo ke orang itu? Adanya sebuah house. House itu rumah. Jadi kalau ada rumor, ada orang yang menunggu di hotel itu, memang ada benernya juga. Tapi ini masih prediksi, juga bisa salah dulu, ya. Tapi ketika saya, apa yang kamu cari dengan menjual Tang Mo itu, adanya sebuah rumah. Jadi sebuah rumah bisa saya artikan ada tamu VVIP yang sudah menunggu di hotel, atau dengan menjual Tang Mo ini mereka mendapatkan sebuah rumah seperti itu, sebuah harta benda yang sangat melimpah seperti itu, ya guys. Kita lanjut ke belakang, ya, agar nanti bisa mengartikan dengan lebih jelas. Yang dimaksud rumah ini apakah hotel ataukah sebuah harta untuk Gotik dan Pur? Oh, kematian, guys. Jadi seperti ini, guys. House ini adalah bisa dikatakan rumah kematian, ya, rumah kematian. Jadi seperti ini, ya. Mereka kalau dibilang untuk menguasai harta benda Tang Mo dengan menenggelamkan Tang Mo, itu masih jauh dari dugaan kita. Jadi mereka ini sebenarnya tidak ada niatan untuk menghabisi Tang Mo dari awal. Mereka hanya ingin Tang Mo ini bisa bekerja sama dengan apa yang sudah disepakati, yaitu pekerjaan. Di mana tanpa pengetahuan Tang Mo, Gatik ini sudah menjalin kerjasama dengan seseorang. Ada simbol occupation. Dan ini ada kaitannya dengan masalah asmara, ya. Jadi menjual Tang Mo yang ada kaitannya dengan untuk melayani seseorang. Nah, dan mereka ini adalah teman-teman Tang Mo yang bisa diartikan Tang Mo bergaul dengan orang yang salah selama ini. Orang yang dipercaya ternyata malah seperti itu, malah gampang menerima bisikan-bisikan dari luar, yang pada akhirnya membuat Tang Mo mengalami hal seperti itu, rumah kematian, ya. Jadi rumah kematian ini artinya tadi, ya guys. Jadi seperti itu, teman-teman. Bergaul dengan seseorang itu memang apa, ya, harus ada kecurigaan, jangan terlalu percaya sepenuhnya. Katakanlah kalau kita percaya 75%, sisanya kita harus memiliki kecurigaan agar ada balance sehingga kita nggak mudah ditipu, ya, nggak mudah ditipu. Nah, si Tang Mo ini orangnya lempeng-lempeng saja, nggak ngerti kalau Gotiknya seperti itu, Gatiknya seperti itu. Ternyata Gatiknya mendapatkan bisikan-bisikan yang mungkin bisikan-bisikan itu ada kaitannya dengan Pur, karena saat ini hubungan Pur dan Gatik sangat baik. Nah, makanya itu ketika ada orderan kerjaan dari seseorang yang mempunyai jabatan tinggi, tentunya uangnya Vinci juga tinggi, akhirnya membisiki Gatik untuk menerima pekerjaan itu tanpa sepengetahuan Tang Mo Nida, yang akhirnya terjadilah rumah kematian ini, ya. Ada rumah kematian ini, ya guys.
Jadi seperti itu teman-teman, bagaimanapun Gatik ini punya andil dalam perkara ini. Mungkin Gatik nggak ikut menganiaya Tangmo, tapi dari dia menerima pekerjaan tanpa sepengetahuan Tangmo itu sudah merupakan sesuatu yang nggak bagus ya. Apalagi pekerjaan itu pekerjaan yang seperti itu. Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan pemberitaan atau dengan mengawal kasus ini dengan tema yang lainnya. Sampai di sini, terima kasih sudah setia menonton di channel saya.